Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya berapa liga top dunia untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Yang pertama itu ada Deportivo Alaves versus Eibar. Yang kedua ada Sparta Rotterdam versus Twente. Yang ketiga ada Cagliari versus Bari. Dan yang terakhir ada Uruguay versus Israel ya di semifinal U20. Oke, sebelum masukin pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu ada Giresunspor versus Antalyaspor. Yang kedua ada Besiktas versus Konyaspor. Yang ketiga ada Levante versus Albacete. Dan yang terakhir ada Fiorentina versus West Ham ya di final Piala Konfederasi Cup. Musuh Bandar kemarin di match pertama itu ambil di Giresunspor ya, ngasih setengah dan bermain di under 3 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Skornya 2-0. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Konyaspor ya, nahan 1,5 dan bermain di over ya 3,5. Di sini kita untuk handicapnya win dan untuk over undernya juga kita win ya. Skornya 3-3. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil skornya 2-2 ya, hampir tepat. Dan untuk Giresunspor juga skornya kemarin Musuh Bandar ambil di 1-0 ya, hampir tepat juga untuk skornya juga. Dan di match ketiga itu Levante Albacete. Kemarin Musuh Bandar ambil di Levante ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya. Wah, bermain di over 2/4 ya kemarin Musuh Bandar. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Dan untuk match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di West Ham ya, bermain rekekan dan ambil over 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Di sini skornya juga tepat 1-2 untuk kemenangan West Ham. Dan ini dia ya, meledak build kita kemarin di konten YouTube dan di grup dan di tele ya, di semua sosial media Musuh Bandar share ya. Akhirnya kita meledak ya. Selama berapa hari kita rungkat ya, teman-teman Musuh Bandar tahu sendiri ya. Di sini kemarin Musuh Bandar hanya bermain sedikit ya, 100. Dan sini kita lihat di atas Fiorentina ya, over 2/4 dan win. Levante di atas 2 ya. Kemarin Musuh Bandar bermain di atas 2, tidak jadi 2/4, tapi kita tetap win ya. Besiktas Konyaspor bermain di over 3,5, kita win. Dan Giresunspor bermain di under 3 ya. Di sini juga kita win. Di sini di build pertama ya, ini kita JP full. Selamat untuk teman Musuh Bandar ya. Dan ini dia untuk build kedua. Ada LH-nya ya di JP. Di sini Istanbul kemarin Musuh Bandar bermain di babak pertama ya, ngasih setengah, kita win. Giresunspor ngasih setengah juga, kita win. Dan Konyaspor bermain di babak pertama itu kemarin Musuh Bandar nahan 3/4 ya, skornya 2-1 ya. Di sini kita LH ya, 2,5. Dan West Ham bermain rekekan ya, kita juga win. Di sini di build kedua kita tetap JP ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Dan di build ketiga ini untuk handicap ya, handicap build konten dan Musuh Bandar share di grup juga. Di sini Giresunspor ngasih setengah, kita win. Konyaspor nahan 1/3 ya. Di sini Musuh Bandar jadi tidak nahan 1,5 tapi 1/3. Odds masih bagus, naik. Di sini kita juga win. Levante ngasih 1/4. Di sini kita win dan West Ham bermain rekekan. Di sini kita win ya. Untuk handicapnya kita win. Full JP ya. Selamat untuk teman-teman Musuh Bandar yang di grup ya, meledak. Dan ini dia single bet yang musuh bagikan ya di IG dan di tele ya. Di sini Musuh Bandar bermain over 2/4, kita win ya JP. Di sini Musuh Bandar bermain ngasih 1/4 ya, bermain West Ham ngasih 1/4 karena Musuh Bandar pede ya. Di sini juga kita win ya. Dan di sini single bet lagi. Kemarin Musuh Bandar bermain 4 single bet ya. Di sini untuk Giresunspor
musuh bandar PD di under 3 ya. Di sini kita win. Dan Giant Sport ngasih setengah ya. Di sini kita win ya. Oke, itulah yang bisa musuh review ya. Hasil JP kemarin. Selamat untuk teman-teman musuh bandar yang ada di grup WA ya. Yang telah join di grup WA. Selamat meledak. Akhirnya kita meledak 3 build JP ya. Dan single bet 4 ya. Dan untuk teman-teman yang di tele, selamat juga yang telah mengikuti single bet ya. Musuh bandar aktif bermain di tele juga ya. Untuk teman-teman yang ingin melihat prediksi single bet atau tipster ya dari musuh bandar, atau teman-teman yang ingin bergabung silakan ya. Silakan bergabung dengan musuh bandar ya. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya. Di grup itu gratis ya. Oke, lanjut, musuh akan mereview di pertandingan pada hari ini ya. Yang akan musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu ada Alapes versus Eibar. Untuk Alapes sendiri berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Suganda. Dan Eibar sendiri berada di peringkat 5. Oke, kita untuk prompt to head kedua tim. Untuk Alapes saat bermain di kandang omnya itu 62%, Omro itu 27%, Omros itu 12%, dan om golnya kita di sini di 1,35 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Eibar sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 40%, away draw-nya itu 28%, away loss-nya 32%, dan away goal-nya kita di sini di 1,08 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Alapes ngasih seperempat Eibar. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Alapes ya. 60% dan Eibar sendiri 40%. Di sini perbandingannya sedikit ya, tapi lebih condong ke Alapes ya teman-teman musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Alapes 4 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Eibar sendiri 3 kali draw, 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Alapes lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Alapes 3 kali kemenangan, untuk Eibar 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Alapes lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Deportivo Alapes lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2 dan 1 3/4. Di sini pasarannya hanya dibuka 2 ya teman-teman musuh bandar. Tertinggi itu setengah. Dan untuk over undernya tertinggi 2 dan terendah di 1 3/4 ya. Di sini terlihat sangat kecil sekali ya menurut musuh bandar. Dan memang dari kedua tim juga minim gol ya. Tempo lambat dan alot ya menurut musuh bandar. Jadi ini bisa jadi hanya 1-0 atau 2-0 ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Alapes ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over 2 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 3-1 dimenangkan oleh Deportivo Alapes. Kemungkinan di sini Alapes bakal menang ya. Kalau enggak 3-1 kemungkinan 2-1 ya teman-teman musuh bandar. Jadi teman-teman bisa juga ambil di over 1 3/4 jika tidak pede di over 2 ya. Tapi musuh bandar menyarankan untuk tipsnya ambil di Alapes ya untuk handicap. Boom saja. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Sparta versus Twente di lanjutan playoff ya. Ini Liga Belanda ya. Untuk Sparta sendiri berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Belanda. Dan untuk Twente sendiri berada di peringkat 5 klasemen sementara ya. Oke, kita ada untuk prompt to head dari kedua tim. Untuk Sparta saat bermain di kandang omnya 57%, om draw itu 19%, om gol itu 24%, dan om golnya kita di sini di 1,76 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Twente sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 41%, away draw 32%, away loss itu 27%, dan away golnya kita di sini di 1,27 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Sparta dikasih setengah Twente ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Sparta 64% dan Twente sendiri 36%. Di sini cukup jauh ya perbandingan teman-teman bisa dilihat karena kemungkinan dari purannya ya. Sparta dikasih setengah di kandang sendiri. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sparta 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Twente sendiri 6
6 kali kemenangan ya. Di sini sapu bersih ya Twente. Di sini terlihat Twente sangat baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita untuk 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Twente 3 kali menang dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini Sparta tidak pernah menang ya dari Twente di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Cukup buruk sekali ya untuk Sparta di 6 match terakhirnya saat berjumpa dengan Twente. Oke, kita untuk pasaran diberikan Bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Twente dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over-undernya itu di 2, 3/4, 2 setengah dan 3. Di sini handicapnya dibuka 3 ya teman-teman. Twente lebih cenderung memberikan handicap kurang tinggi ya, 3/4 tertinggi. Dan untuk over-undernya itu tertinggi 3 dan terendah itu 2 setengah ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dan performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Sparta ya. Kita nahan 3/4 dan kita bermain di over ya 2 setengah. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu kemungkinan 2-2 ya. Pertandingan bahkan berakhir draw ya di pertama ini. Ini playoff ya dari Liga Bandar. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Cagliari versus Bari di lanjutan playoff ya. Liga Serie B. Untuk Cagliari berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Serie B, dan untuk Bari sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk pram tuh dari kedua tim. Untuk Cagliari saat bermain di kandang home-nya itu 52%, home draw 19%, home loss itu 29%, dan home goalnya kita di sini di 1,43 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Bari sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 53%, away draw itu 27%, away loss itu 20%, dan away golnya kita di sini di 1,40 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Cagliari ngasih setengah Bari. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Cagliari 67% dan Bari sendiri 33% ya. Di sini cukup jauh sekali ya perbandingannya, teman-teman bisa lihat karena Cagliari sendiri bermain di kandang ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Cagliari 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Bari sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Cagliari lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Cagliari 3 kali kemenangan dan untuk Bari 1 kali kemenangan, dan di sini yang berakhir draw ya 2 kali. Di sini Cagliari lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan Bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Cagliari lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Untuk over-undernya itu di 2/4 dan 2. Di sini handicapnya tinggi ya menurut musuh Bandar, dan untuk over-undernya rendah ya. Kita bisa lihat di sini hanya dibuka 2 pasaran ya menurut musuh Bandar dan diberikan oleh Bandar ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Cagliari ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu kemungkinan 1-0 dimenangkan Cagliari. Di sini kemungkinan Cagliari menang 1-0, hanya 1-0 saja ya. Jadi menurut musuh Bandar kita pegang under ya. Karena dari Bari sendiri juga cukup baik ya saat bertahan. Dan untuk Cagliari juga cukup baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Jadi kemungkinan clean sheet ya, Cagliari menang di kandang. Dan untuk teman-teman tidak ingin pede di under, ambil bom saja di single tipsnya ya, Cagliari ngasih setengah. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Uruguay versus Israel. Kita lihat terlebih dahulu untuk statistik dari Uruguay ya. Kita bisa lihat di sini saat bermain di kualifikasi untuk U20-nya. Untuk Uruguay saat di 5 pertandingan terakhirnya ya di FIFA Match U20-nya, kita bisa lihat di sini 4 kali kemenangan ya dan 1 kali kekalahan. Itu kalah dari Engan ya 2-3. Di sini bisa kita lihat untuk pertandingan dari Uruguay, dan kita lihat di sini di last match 10 pertandingan terakhirnya ya 8 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya. Win rate-nya 80%. Kita bisa lihat di sini over rate-nya 30% ya.
sini cukup baik sekali ya untuk Uruguay U20 menurut musuh bandar. Dan di 3 match terakhir itu tidak kebobolan ya. Kita bisa lihat di sini lawan Tunisia 0-1, lawan Gambia U20 0-1 dan lawan Amerika U20 0-2 ya. Cukup baik sekali menurut musuh bandar. Oke, lanjut di Israel ya. Kita lihat statistik dari Israel di 6 match terakhirnya. 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Win rate-nya 33% ya. Untuk operate ya 40%. Kita bisa lihat di sini di 5 match terakhir U20-nya untuk Israel. Di sini terlihat 2 kali draw ya. 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya. Untuk kualifikasinya kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat langsung aja di pasar yang diberikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Uruguay lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Dan untuk over-undernya itu di 2/4 dan 2. Di sini terlihat Uruguay lebih dijagokan ya dengan memberi handicap tinggi. Tertinggi itu 3/4 dan terendah itu setengah ya. Dan untuk over-undernya juga kecil ya, ini menurut musuh bandar juga. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya. Kita pegang Uruguay ya, kita ngasih setengah juga. Kita ngasih setengah. Dan kita bermain di under ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-0 untuk kemenangan Uruguay. Nggak kemungkinan 1-0, kemungkinan 2-0 ya. Dari pertandingan nanti malam untuk Uruguay versus Israel. Di sini kemungkinan Uruguay akan menang pertandingan. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi Paroi dan Sigabat malam ini lengkap dengan analisa musuh. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika yang bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa di-join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya. Itu gratis, mau bayar-bayar. Kalian bisa bergabung ya, yang belum bergabung ayo silakan bergabung. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.